Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksanuddin dari kelas 12 IPS 2. Saya akan mempresentasikan materi tentang pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Yang pertama, ada hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang berisi antar generasi. Yang kedua, memahami makna kearifan lokal. Menurut asal kata, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, John M. Eccles dan Hasan Sadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom adalah kebijakan. Jadi, local wisdom yaitu kearifan setempat, dapat dipahami sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pada dasarnya, kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Kesimpulan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Dalam istilah asing, kearifan lokal juga sering dikonsepsikan sebagai kebijakan masyarakat setempat. Ciri-ciri dan fungsi kearifan lokal. Ciri-ciri kearifan lokal: 1. Mampu bertahan terhadap budaya luar. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Fungsi kearifan lokal: berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Konsep Kanda Parere. 3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat serta upacara daur pertanian. 6. Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. 7. Bermakna politik, misalnya dalam upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patron klaim. Ada juga bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nyoman Tirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa nilai norma kepercayaan dan aturan-aturan khusus. Kearifan lokal berasal dari warisan nenek moyang yang menyatu dalam kehidupan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hasil akhir dari sedimentasi kearifan lokal adalah terbentuknya tradisi dan agama. Terdapat pendapat lain yang mengklarifikasi bentuk kearifan lokal ke dalam dua aspek. Bentuk kearifan lokal yaitu berwujud nyata dan tidak nyata. Yang berwujud nyata ada tekstual. Beberapa jenis kearifan lokal, contohnya sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis. Yang kedua ada bangunan atau arsitektural. Contohnya terdapat dalam seni arsitektur rumah adat suku-suku di Indonesia. 3. Benda cagar budaya atau tradisional karya seni. Contohnya patung, senjata alat musik, dan tekstil. Ada juga yang tidak berwujud atau tidak nyata. Contohnya petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita, dan syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Yang terakhir, potensi kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama ada kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Misalnya ada seni tekstil di Indonesia. Masyarakat Jawa memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia.
Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Motif-motif batik tersebut berisi nasihat, harapan, dan doa kepada Tuhan. Yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Tentunya hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar berkelanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Yang ketiga, ada kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Disadari atau tidak, mitos ini sangat membantu penyediaan oksigen. Begitupun mitos terhadap hewan yang dianggap keramat, turut mengundang pelestarian hewan dari kepunahan. Yang keempat, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contohnya sistem pertanian nyabuk gunung di Jawa Tengah dan mitracai di Jawa Barat. Yang terakhir, kearifan lokal dalam cerita budaya petuah dan sastra. Contohnya suku Melayu terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Nah, sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.